Selamat berjumpa kembali para sahabat. Kita akan lanjutkan hasil ringkasan yang saya buat mengenai kepemimpinan level 3. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai overview, kemudian kepemimpinan level 1 berdasarkan jabatan, dan kepemimpinan level 2 berdasarkan perkenanan. Kita akan membahas kepemimpinan level 3, yaitu kepemimpinan yang berdasarkan kepada produktivitas. Nah, poin daripada kepemimpinan level 3, yaitu orang-orang mulai mengikuti pemimpin karena apa yang telah pemimpin lakukan untuk organisasi. Jadi semacam rekam jejak dari sang pemimpin atas kinerja yang telah dia lakukan untuk organisasi. Seperti sebelum-sebelumnya, kita akan membahas nilai lebih dan nilai sisi negatif dan tindakan terbaik dari level 3. Kemudian untuk naik ke level 4, John menyediakan panduan untuk mengembangkan diri agar dapat naik ke level yang lebih tinggi, dan panduan ini tentunya dibuat dengan memperhatikan baik sisi positif, negatif, tindakan terbaik, kemudian hukum kepemimpinan, serta apa yang menjadi keyakinan bagi pemimpin level 3 untuk naik ke level 4. Kita mulai dengan yang pertama. Nilai lebih atau nilai positif daripada produktivitas. Poinnya adalah sekarang orang-orang sudah mempercayai kepemimpinan Anda. Ada 6 nilai lebih produktivitas. Yang pertama, kepemimpinan yang produktif membuat orang-orang mempercayai sang pemimpin. Colin Powell dengan yakin dan jelas menyatakan, Anda bisa menerbitkan sebanyak mungkin memo yang berisikan kalimat-kalimat motivasi yang Anda inginkan. Namun jika orang-orang dalam organisasi Anda tidak melihat Anda memberikan usaha terbaik Anda setiap hari, mereka pun tidak akan memberikan usaha terbaik mereka. Nilai lebih yang kedua, kepemimpinan yang produktif menjadi contoh dan standar yang bisa dilihat dengan jelas oleh orang lain. Produktivitas membuat semua orang yang produktif memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin yang produktif adalah contoh bagi orang-orang yang mereka pimpin, dan produktivitas mereka menjadi standar bagi tim mereka. Saat seorang pemimpin produktif, maka orang-orangnya pun akan produktif. Nilai lebih yang ketiga, kepemimpinan yang produktif membuat gambaran akan masa depan menjadi jelas dan realistis. John mengambil contoh bagaimana George Washington pada saat Perang Revolusi Amerika, dia membantu para tentara pada saat para tentara ingin menempatkan balok di tempat yang benar. Nah, pemimpin level 3 membantu orang-orang mereka melihat seperti apakah sesungguhnya produktivitas itu. Nilai lebih yang keempat, kepemimpinan yang produktif memecahkan masalah. Mereka harus aktif saat menghadapi tantangan, mengobarkan semangat, memperbaiki kesalahan, dan mengarahkan orang lain. Pemimpin di level 3 melakukan hal itu. Ketika efektivitas mereka mulai terlihat dan membangun tim, produktivitas mulai memecahkan banyak masalah. Lebih daripada yang bisa dilakukan oleh manajemen ataupun konsultan. Nilai lebih yang kelima, kepemimpinan yang produktif menciptakan kemampuan untuk terus mengembangkan diri. Dengan kemampuan untuk terus mengembangkan diri, maka segala hal bisa dilakukan dengan lebih mudah. Level 3 adalah kesempatan untuk terus meningkatkan hasil dan menggunakannya demi kebaikan organisasi. Mereka juga paham bahwa tidak semua orang dalam organisasi membantu menciptakan kesempatan untuk terus meningkatkan hasil. Mereka adalah orang-orang yang merusak kesempatan. Nah, hampir semua produktivitas dan efektivitas mereka didasarkan hanya pada tindakan orang lain yang mewujudkan banyak hal dalam organisasi. Yang B, orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan
untuk meningkatkan hasil. Nah, selain tidak produktif, mereka pun membuat orang lain tidak bisa produktif. Orang-orang ini menyebabkan masalah, dan baik itu disengaja ataupun tidak, mereka sesungguhnya merugikan organisasi. Dan ketiga adalah adalah orang-orang yang menciptakan kesempatan untuk terus meningkatkan hasil. Nah, jenis terakhir ini adalah pemimpin level 3. Mereka produktif, mereka mewujudkan banyak hal. Mereka menciptakan kesempatan untuk terus meningkatkan hasil. Ketika hal ini terjadi, Anda akan menemukan bahwa pekerjaan Anda lebih cepat mendatangkan hasil. Itulah nilai lebih dari level 3. Nilai lebih yang terakhir, yaitu yang keenam, kepemimpinan yang produktif adalah dasar untuk membangun tim. Kunci untuk membangun tim pemenang adalah menemukan, memilih, dan mempertahankan orang-orang terbaik dari orang-orang yang tertarik pada Anda. Ingatlah hal ini. Jika Anda belum terbukti produktif, Anda tidak akan menarik dan mempertahankan orang-orang yang produktif. Itulah alasan mengapa Anda harus berhasil di level yang ketiga. Nah, setelah kita membahas aspek positif atau nilai lebih dari kepemimpinan level 3, John juga memberikan beberapa hal terkait sisi negatif dari kepemimpinan level 3. Poinnya adalah beban kepemimpinan Anda akan bertambah berat. Ada 4 sisi negatif di level 3. 1. Menjadi produktif bisa membuat Anda mengira bahwa Anda adalah seorang pemimpin saat sesungguhnya pemimpinnya bukanlah Anda. Kepemimpinan yang baik tidak pernah diukur berdasarkan apa yang seseorang lakukan oleh dan untuk dirinya sendiri, tapi diukur berdasarkan prestasi tim. Menurut John, banyak organisasi melakukan kesalahan karena mengangkat orang-orang yang sangat produktif menjadi pemimpin. Sayangnya mereka tidak bisa memimpin. Nah, mengapa kesalahan ini sangat sering terjadi? Karena pemimpin yang baik haruslah mengawali jabatannya di level 1, kemudian memperoleh perkenanan di level kedua, dan menunjukkan hasil atau produktivitas di level 3, dan pemimpin level 3 bersedia membawa semua anggota tim ke tingkatan yang lebih tinggi. Sisi negatif yang kedua, pemimpin yang produktif merasakan beban yang berat berupa tanggung jawab untuk memberikan hasil. Montgomery, Jenderal Inggris dalam Perang Dunia Kedua, berkata demikian, tidak ada seorang pemimpin betapapun hebatnya ia yang bisa terus memimpin jika ia tidak menang. Dalam semua organisasi, tanggung jawab untuk memberikan hasil ada di pundak pemimpin. Sisi negatif yang ketiga, kepemimpinan yang produktif harus mengambil keputusan yang sulit. Pada level 3, pemimpin mengambil keputusan sulit mengenai produktivitas. Hal ini membuat kepemimpinan menjadi lebih sulit. Nasihat John, janganlah menunda mengambil keputusan saat Anda seharusnya mengambil keputusan. Sebagai pemimpin di level 3, ambillah keputusan sulit. Dia memberikan beberapa contoh, misalnya untuk berhasil, Anda harus berhasil sebelum Anda berusaha membantu orang lain meraih keberhasilan. Anda perlu menetapkan standar diri yang lebih tinggi daripada standar yang Anda tetapkan untuk orang lain. Bertanggung jawab atas produktivitas pribadi, mengakui kesalahan dengan rendah hati, dan hanya meminta hal yang sudah pernah Anda lakukan. Tidak mengambil kesulitan pada akhirnya akan membuat potensi kepemimpinan menjadi terkekang. John mendorong Anda untuk menang di area kepemimpinan ini. Sisi negatif yang keempat, kepemimpinan yang produktif menuntut Anda tetap memperhatikan level 2. John mengingatkan bahwa naik ke level kepemimpinan yang lebih tinggi tidak berarti bahwa Anda melupakan level sebelumnya begitu saja. Jangan terjebak, jadi teruslah membina hubungan dan memperhatikan orang-orang Anda sambil terus memberikan hasil.
Nah, apa tindakan terbaik di level ketiga setelah kita mengetahui baik sisi positif maupun sisi negatif dari kepemimpinan level 3, yaitu kepemimpinan berdasarkan produktivitas. Poinnya adalah bagaimana cara memanfaatkan produktivitas sebaik-baiknya dalam memimpin. Ada 6 hal yang perlu Anda maksimalkan. Yang pertama, pahami bagaimana bakat Anda berkontribusi pada gambaran organisasi Anda akan masa depan. Anda harus mengidentifikasi area-area atau bakat di mana Anda akan dapat memberikan kontribusi besar pada organisasi, karena itu akan menjadi kekuatan kunci produktivitas terbaik Anda. Berfokuslah di situ terlebih dahulu, dan Anda akan memperoleh kesempatan untuk membantu orang lain mengembangkan diri dan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Tindakan terbaik berikutnya, yaitu yang kedua, gambarkan hal-hal yang harus diraih di masa depan. Pemimpin level 3 membantu orang-orangnya mewujudkan gambaran masa depan organisasi mereka. Sebuah organisasi bisa berhasil jika orang-orangnya tahu apa yang menjadi target mereka. B. Pemimpin level 3 membantu orang-orangnya berkomitmen untuk mewujudkan gambaran akan masa depan organisasi mereka. Pemimpin dan anggota tim harus berkomitmen untuk menggunakan waktu, bakat, dan sumber-sumber untuk mewujudkan gambaran mereka akan masa depan. C. Pemimpin level 3 membantu orang-orangnya meraih kesuksesan. Pekerjaan seorang pemimpin adalah membantu timnya meraih kesuksesan. Ketika orang-orang dalam tim itu mengalami kesuksesan kecil, kesuksesan itu memotivasi mereka untuk terus maju dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tindakan terbaik yang ketiga, mulai mengembangkan orang-orang Anda menjadi sebuah tim. Bantulah anggota tim untuk saling mendukung, memahami misi bersama, menerima masukan tentang kinerja mereka, bekerja di lingkungan yang mendukung pengembangan diri dan yang memotivasi. Nah, ada beberapa hukum ya yang terkait dengan saling mendukung satu dengan yang lain. Di sini disebutkan adalah hukum nilai penting. Satu orang terlalu sedikit untuk meraih prestasi besar. Hukum katalisator. Tim pemenang memiliki pemain yang mewujudkan banyak hal. Hukum hasil investasi. Investasi dalam tim akan memberikan hasil seiring dengan berjalannya waktu. Nah, hukum kerjasama yang bisa diterapkan ya, yang terkait dengan mereka harus memahami misi mereka. Misalnya hukum tempat yang tepat. Semua pemain memiliki tempat khusus di mana mereka bisa memberikan nilai tambah paling banyak. Yang lain misalnya hukum harga yang harus dibayar. Sebuah tim tidak bisa mengerahkan segenap kemampuannya tanpa membayar harga. Yang terkait ketersediaan anggota tim untuk menerima masukan, itu ada beberapa hukum ya, saya sebutkan misalnya hukum mata rantai. Kekuatan sebuah tim ditentukan oleh mata rantainya yang paling lemah. Contoh lainnya, hukum keterandalan. Rekan satu tim harus bisa saling mengandalkan di saat-saat kritis. Kemudian ada lagi hukum papan skor. Sebuah tim bisa menyesuaikan diri ketika mengetahui posisinya. Yang terkait dengan di mana anggota tim harus bekerja di lingkungan yang mendukung, ada 4 hukum di sini. Saya akan sebutkan 2, misalnya hukum identitas. Nilai bersama mempertegas jati diri. Hukum titik balik, perbedaan antara 2 tim yang sama berbakatnya adalah kepemimpinan. Tindakan terbaik yang keempat, prioritaskan hal-hal yang memberikan keuntungan besar. Apa kunci untuk menjadi produktif? Memprioritaskan. Jim Collins, penulis buku Good to Great, mengakui bahwa prioritas yang efektif diawali dengan menghilangkan hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan.
perusahaan terbaik mengalokasikan sumber-sumber mereka hanya pada beberapa bidang di mana mereka bisa berhasil. Tindakan terbaik yang kelima, bersedia dan bersiaplah untuk menjadi orang yang mendorong terjadinya perubahan. Kemajuan selalu membutuhkan perubahan. Dibutuhkan seorang pemimpin untuk menciptakan perubahan positif. Dan cara terbaik untuk mulai menjadi orang yang mendorong terjadinya perubahan adalah sama seperti saat Anda berusaha membina sebuah hubungan. Anda harus berfokus pada kesamaan, bukan perbedaan. Persamaan dalam apa? Persamaan dalam gambaran akan masa depan, nilai, relasi, sikap, dan komunikasi. Jika Anda bisa berbagi pendapat, ketertarikan, dan tujuan yang sama dalam kelima bidang ini dengan seluruh anggota tim Anda, sekalipun Anda sekalian mungkin memiliki pendapat yang berbeda mengenai banyak hal lainnya, Anda tetap bisa melangkah maju dan mengawali perubahan. Tindakan terbaik yang keenam, jangan pernah lupa bahwa tujuan Anda sesungguhnya adalah memberikan hasil. Henry Ford mengamati bahwa lebih banyak orang yang gagal karena kesuksesan daripada karena kegagalan. Orang-orang itu awalnya mengatasi berbagai tantangan, mengalahkan berbagai kesulitan, berkorban, dan berkeringat. Mereka membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, lalu datang kesuksesan kecil. Namun mereka tiba-tiba jatuh dan dari posisi mereka yang sudah lebih tinggi itu. Kekuatan mereka berkurang, mereka tergelincir lalu hilang. Tidak ada yang bisa menghitung berapa banyak orang yang telah dihentikan dan dikalahkan oleh pengakuan dan penghargaan. Henry Ford juga menasihatkan, milikilah impian sangat besar untuk Anda dalam waktu yang sangat panjang, sehingga semua pujian yang Anda terima saat ini terlihat tidak ada artinya jika dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya berusaha untuk Anda raih. Dengan demikian, Anda bisa bebas bekerja dan melanjutkan perjalanan Anda menuju kesuksesan yang jauh lebih besar lagi. Baik, sekarang kita akan masuk ke hukum kepemimpinan di level produktivitas. Ada 8 hukum. Yang pertama, hukum respect. Pada level ini, mereka mengikuti Anda karena apa yang telah Anda lakukan bagi organisasi, bukan hanya karena Anda telah memperlakukan mereka dengan baik. Hukum yang kedua di level produktivitas, hukum magnet. Jati diri Anda ditentukan oleh siapa yang tertarik pada Anda. John menyarankan Anda untuk coba membuat daftar mengenai hal-hal apa saja yang paling Anda harapkan untuk dimiliki oleh orang-orang atau tim Anda, lalu tanyakan kepada diri sendiri, apakah jati diri Anda juga demikian? Jika Anda produktif, maka ini akan menarik tim Anda untuk juga menjadi produktif. Hukum yang ketiga, hukum contoh. Orang-orang melakukan apa yang mereka lihat. Ya, ini terkait dengan lead by example. Hukum yang keempat, hukum kemenangan. Bagaimana pemimpin menemukan cara agar tim bisa menang, yaitu dengan memiliki tim yang hebat atau produktif. Jika Anda tetap konsisten dalam hal produktivitas, maka ini akan menarik orang-orang untuk menjadi tim Anda, sehingga memimpin bisa menjadi satu hal yang menyenangkan. Hukum yang kelima, hukum peluang besar untuk terus meningkatkan hasil. Kesempatan untuk terus meningkatkan hasil adalah sahabat baik seorang pemimpin. Jim mengatakan, jagalah agar roda produktivitas terus berputar. Jangan mensia-siakan kesempatan yang ada, karena kepemimpinan di level 3 biasanya lebih mudah dilakukan setelah Anda berhasil di level 2, yaitu membangun relasi atau kepercayaan. Yang keenam adalah hukum prioritas. Pemimpin tahu bahwa aktivitas tidak bisa disamakan dengan prestasi. Pemimpin level 3 harus melakukan hal yang benar atau doing the right things dengan cara yang benar
atau the things right, dan dengan alasan yang benar. Untuk itu, Anda perlu ingat hukum Pareto. Hukum yang ketujuh yaitu hukum pengorbanan. Seorang pemimpin harus berkorban. Saat mendaki, Anda harus melepaskan banyak hal, yaitu mengorbankan pekerjaan-pekerjaan yang Anda sukai dan berfokus pada hal-hal yang terpenting saja. Malah mungkin sulit juga. Yang kedelapan adalah hukum kepercayaan. Sebelum bisa mempercayai gambaran seorang pemimpin akan masa depan organisasi mereka, orang-orang harus bisa mempercayai pemimpin itu terlebih dulu. Rasa percaya timbul dari dua hal, hubungan Anda dengan mereka dan hasil yang Anda tunjukkan pada mereka. Mereka bisa mempercayai kedua hal ini saat mereka melihat Anda memberi contoh. Sekarang apa yang menjadi keyakinan yang membuat pemimpin perlu naik ke level 4? Ada 4 hal. Yang pertama, mereka yakin bahwa produktivitas saja tidak cukup. Anda perlu mengembangkan orang lain untuk menjadi pemimpin yang produktif sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, orang adalah aset organisasi yang paling berharga. Jika Anda ingin naik ke level yang lebih tinggi, mulailah memikirkan bagaimana Anda bisa membantu tim Anda mengembangkan diri dan memaksimalkan potensi mereka. Keyakinan yang ketiga, mengembangkan pemimpin adalah cara yang paling efektif untuk mewujudkan gambaran akan masa depan. Jika Anda ingin lingkungan atau tempat kerja yang menyenangkan, capailah level 2. Jika Anda ingin lingkungan kerja yang produktif, capailah level 3. Jika Anda ingin lingkungan kerja pemenang, capailah level 4. Keyakinan yang keempat, kepuasan terbesar seorang pemimpin adalah melihat orang lain berkembang. Jika Anda berinvestasi dalam diri orang lain, mereka tidak akan kembali ke keadaan mereka sebelumnya. Anda pun tidak akan kembali ke keadaan Anda sebelumnya. Saat membantu orang lain, Anda pun pasti akan ikut terbantu juga. Nah, sekarang kita masuk yang keenam ya. Sisi positif, sisi negatif, hukum kepemimpinan, kemudian keyakinan kenapa seorang pemimpin perlu naik ke level berikutnya. John memberikan panduan untuk mengembangkan diri hingga level 4 terlampaui. Berikut adalah 10 panduan tersebut. Yang pertama, milikilah karakteristik yang Anda harapkan dari anggota Anda. Jika Anda ingin orang-orang Anda berdedikasi, punya pemikiran yang mendalam dan produktif, tunjukkanlah karakteristik itu terlebih dahulu dalam diri Anda. Panduan yang kedua, ubahlah produktivitas pribadi menjadi kepemimpinan. Jangan lagi berfokus pada diri sendiri, tapi bantulah orang lain untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Panduan yang ketiga, pahamilah tempat yang tepat bagi setiap orang agar mereka masing-masing bisa produktif. Salah satu ciri khas pemimpin level 3 yang berhasil adalah mereka tidak hanya sekedar memahami di mana mereka bisa memberi nilai tambah paling besar untuk tim, tetapi juga di mana semua orang lainnya juga dapat memberikan nilai tambah. Panduan yang keempat, teruslah menggambarkan keadaan organisasi Anda di masa depan. Sediakan waktu untuk mengkomunikasikan gambaran itu sesering mungkin. Panduan yang kelima, bangunlah tim Anda. Ciptakan lingkungan yang dapat memicu upaya-upaya untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja. Panduan yang keenam, agar masalah Anda terpecahkan, gunakanlah kemampuan untuk terus meningkatkan hasil. Temukan tantangan-tantangan kecil untuk anggota tim Anda, baik secara individual ataupun sebagai suatu tim. Semakin sering mereka menang sebagai tim, semakin Anda bisa meningkatkan kesulitan tantangan itu, dan semakin besar pula kesempatan yang bisa Anda raih untuk terus meningkatkan hasil. Panduan yang ketujuh,
Pahamilah bagaimana anggota tim mempengaruhi kemampuan untuk terus meningkatkan hasil. Nah, mulailah dengan mengelompokkan orang-orang dalam tim Anda, yaitu orang-orang yang produktif, yang ikut-ikutan saja, atau bahkan ada orang-orang yang menyebabkan masalah, merusak semangat, dan antusiasme. Fokuskan energi Anda pada orang-orang yang produktif dan tempatkan mereka secara strategis. Sementara itu, berdiskusilah terus terang dengan mereka yang bermasalah. Jika mereka tidak bisa mengatasi tantangan yang diberikan, keluarkan mereka dari tim atau kucilkan mereka untuk meminimalkan risiko kerusakan yang lebih besar. Panduan yang ke-8, praktekkan prinsip Pareto. Praktekkan prinsip ini setiap hari. Secara berkala, pastikan 80% dari usaha berfokus pada 20% hal terpenting. Panduan yang ke-9, terimalah peran Anda sebagai orang yang mendorong terjadinya perubahan. Teruslah berusaha mencari cara untuk mengembangkan tim dan bertanggung jawablah. Panduan yang ke-10, janganlah mengabaikan level 2. Yaitu level perkenanan. Sediakan waktu untuk membina hubungan agar Anda tidak kehilangan apa yang sudah Anda bangun di level kedua. Demikian para sahabat, kita sudah membahas sisi positif, sisi negatif, tindakan terbaik yang perlu dilakukan di level 3, kemudian juga kita sudah membahas hukum-hukum kepemimpinan di level 3, kemudian keyakinan yang diperlukan untuk kenapa seorang pemimpin level 3 perlu naik ke level 4, dan semuanya ini digabung akhirnya memberikan 10 panduan bagi pemimpin level 3 untuk naik ke kepemimpinan level 4. Demikian para sahabat, sampai jumpa pada pembahasan mengenai kepemimpinan di level 4. Terima kasih.